Demam berdarah adalah penyakit akibat gigitan nyamuk pembawa virus dengue. Penyakit ini menyebabkan gejala demam tinggi dan flu. Jika tidak ditangani dengan cepat, demam berdarah bisa berisiko mengancam nyawa. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit dengan jumlah kasus cenderung meningkat setiap tahunnya. Demam berdarah terbagi menjadi dua jenis, yakni demam dengue atau dengue fever dan juga demam berdarah dengue. Perbedaan antara kedua jenis demam berdarah tersebut adalah adanya kebocoran pembuluh darah pada demam berdarah dengue, sedangkan pada demam dengue tidak. Demam berdarah umumnya menyerang anak-anak berusia kurang dari 15 tahun, tetapi juga bisa terjadi pada orang dewasa. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Biasanya nyamuk ini menggigit di pagi dan sore hari. Penularan virus dengue terjadi bila seseorang yang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi tersebut akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigitnya. Meski begitu, virus dengue hanya menular melalui nyamuk dan tidak dari orang ke orang. Akan tetapi, kekebalan terhadap salah satu virus tidak menutup kemungkinan terjadinya infeksi oleh tipe virus dengue yang lain. Bahkan, seseorang yang pernah terinfeksi virus dengue lebih beresiko terinfeksi lagi dengan gejala yang lebih berat. Selain pernah mengalami infeksi virus dengue, faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena demam berdarah adalah tinggal atau berpergian ke daerah tropis. Demam berdarah dengue juga beresiko dialami oleh bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh lemah. Berdasarkan beratnya penyakit, pengobatan yang diberikan kepada pasien terdapat menjadi dua. Yang pertama, pengobatan demam berdarah. Tidak ada metode khusus untuk menangani demam berdarah. Perawatannya adalah untuk meredakan gejala dan mencegah infeksi virus semakin parah. Dokter akan menyarankan pasien untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memperbanyak minum cairan tubuh untuk menghindari dehidrasi. Penuhi kebutuhan nutrisi dengan makan sehat untuk mendukung proses penyembuhan. Selanjutnya, istirahat yang cukup dan mengkonsumsi paracetamol untuk menurunkan demam. Namun, hindari penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi, terutama pada anak-anak karena dapat memperburuk perdarahan atau memicu sindrom Reye. Selanjutnya, menghindari gigitan nyamuk untuk mengurangi resiko penularan lebih lanjut. Gunakan lotion anti nyamuk atau kelambu di dalam kamar. Pengobatan demam berdarah dengue. Ketika demam berdarah berkembang menjadi demam berdarah dengue, pasien perlu dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dokter akan memberikan cairan infus dan memantau pasien secara ketat, mulai dari sudut nadi, tekanan darah, hingga jumlah urin yang dikeluarkan pasien. Dan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya demam berdarah dengue yaitu vaksin dengue. Demam berdarah derajat berat yang menimbulkan dengue shock syndrome dapat dicegah dengan pemberian vaksin dengue. Vaksin ini dapat diberikan pada anak-anak dan orang dewasa usia 9 hingga 45 tahun sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Selanjutnya, pemberantasan sarang nyamuk. Selain dengan vaksin, demam dengue dapat dicegah melalui pemberantasan sarang nyamuk. PSN dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dalam jeda 1 minggu. Dilakukannya untuk pengasapan sebanyak 2 kali bertujuan untuk membantu jentik nyamuk yang tidak dapat dibasmi pada saat pengasapan pertama. Metode PSN lain adalah dengan rutin menjalankan 3M+, terutama pada musim hujan. Langkah 3M yang dimaksud adalah menguras, menutup, dan mendaur ulang atau mengubur. Selain itu, untuk plusnya yaitu mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan bubuk larvasida, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, dan menghentikan kebiasaan penggantung pakaian.